Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita kedatangan sepatu New Balance 2010. Model baru yang rasanya ini tuh bakal jadi penerus seri 1906R ataupun 2002R. Seri yang pastinya udah familiar banget dan banyak banget orang yang pakai di luaran sana. Kalau seri 530 kan udah ada penerusnya di 740. Cuma kalau yang dua seri tadi rasanya udah beberapa tahun ke belakang masih jadi top of mind terus gitu, kayak kuat banget. Dan gue sempet inget di kalau nggak salah tahun kemarin New Balance itu sempet bikin seri 580 yang harusnya jadi penerus dari dua seri itu, tapi rasa-rasanya tuh tetap tetap masih kuatan 1906 sama 2002. Padahal New Balance 580 itu menurut gue jadi salah satu sepatu yang enak banget, looksnya juga cakep dan berasa nyaman banget. Salah satu sepatu New Balance yang gue suka juga guys. Dan sekarang tahun 2025 gue penasaran sih seberapa kuat seri 2010 ini buat bersanding sama seri 1906 ataupun 2002R. Karena kalau ngomongin secara desain, secara looksnya, menurut gue tuh sepatu ini udah kelihatan fresh banget. Gue demen sih. Looksnya tuh kelihatan streamline, rapi. Tapi sisi New Balance-nya tuh juga masih kuat banget. Sentuhan mesh runner-nya, detail-detail yang nunjukin kesan New Balance-nya tuh masih sangat-sangat kelihatan di sepatunya ini guys. Dan gue juga demen sama perpaduan material yang ada di sepatu ini. Ada implementasi mesh-nya, ada suede-nya juga, yang by the way ini juga pigskin, mungkin buat kalian yang concern, gue infoin kalian. Dan juga ada beberapa implementasi dari nubuck material dan juga synthetic overlay di bagian upper-nya. Secara looks-nya buat gue sih keren dan masuk banget, terutama buat gue yang udah demen sama sepatu dengan modelan seperti ini. Colorway-nya juga gue rasa top sih kali ini. Perpaduan antara warna abunya New Balance ditambah dengan adanya kesan off-white di bagian bawah sepatunya itu kayak ngeblend aja gitu loh guys. Dan gue rasa ngelihat sepatu ini di foto sama pas ngelihat aslinya itu berasa beda. Karena di foto itu kayak vibe-nya berasa kayak agak lebih ke arah coklat-coklat gitu. Tapi kalau dipegang aslinya ini tuh kayak lebih ke arah abu-abu sebenarnya jatuhnya. Secara detailnya sendiri juga unik ya. Gue tuh seneng sama ada hint warna biru di bagian atas stangnya sini, sama di bagian belakang sepatunya yang ngasih kontras yang beda aja gitu. Selain itu sepatu ini juga punya banyak banget reflective hits dari sisi logo New Balance-nya di bagian samping, sisi depan sepatunya. Jadi buat kalian yang pengen pakai sepatu ini malam-malam tuh bakalan kelihatan shining, shimmering, splendid gitulah guys. Terus di bagian outsole-nya sendiri juga kalian bisa lihat build-nya meskipun kayak simple kayak gini, tapi secara pemilihan rubbernya juga bisa dibilang cukup tebal. Dan ini menurut gue secara durabilitas bakalan aman banget. Cuma memang namanya outsole modern translucent kayak gini, kalau misalnya kalian pakai di kondisi outdoor ya bakalan kayak item-item kayak gini lah guys. Tempur kayak gitulah secara looks-nya. By the way, kemarin gue juga udah sempat nyobain sepatu ini buat trip gue ke Jakarta sama ke Surabaya. Kalau kalian bisa lihat bagian bawahnya tuh udah kelihatan kotor gini ya guys, karena emang sepatu ini udah gue pakai. Dan gue demen sih sebenarnya pakai sepatu ini buat trip gue kemarin. Rasanya jadi pilihan yang pas aja gitu, dimana gue banyak jalan, banyak berdiri lama, buat kegiatan yang traveling, commuting, itu menurut gue ini jadi salah satu sepatu yang bisa banget gue andelin. Secara teknologinya sendiri dari sisi cushionnya ini menggunakan dual density setup yang menggabungkan antara absorb foam dan juga absorb SPS di bagian belakang sepatunya. Dan secara keseluruhan feel-nya itu meskipun berasa padat, tapi rasanya yang paling pas buat ngegambarin feel yang gue rasain waktu pakai sepatu ini itu tuh berasa kayak ngeredam banget guys. Ada sensasi softnya, ada sisi energy returnnya, dan blendnya tuh berasa nyaman aja secara keseluruhan waktu gue pakai. Dan waktu pakai sepatu ini gue juga ngerasa fitnya itu dapat banget di kaki gue, dimana kayak pas aja gitu nggak sih? Jadi kayak nggak ada dead space, maksudnya nggak ada ruang-ruang ekstra, kayak bener-bener kayak pas aja gitu, rasanya nyaman gitu guys. Cara pemilihan material juga terlepas ini menggunakan mesh di bagian atasnya, tapi feel-nya tuh juga kayak bukan mesh yang tipis-tipis banget gitu loh guys. Jadi di area dalam tuh kayak berasa tebel, sculptingnya enak, pas aja secara padding-padding di area tang di bagian belakang. Jadi kayak
enak aja gitu waktu dipakai buat keseharian. Mungkin yang perlu jadi perhatian dengan ekstra kenyamanan yang ditawarkan dari sisi material uppernya, ya sepatu ini berasa agak panas juga sih waktu dipakai. Jadi secara heat escape-nya itu kurang begitu optimal, dan gue saranin aja buat kalian mungkin kalau pakai sepatu ini di kegiatan yang sore ke malam, ataupun kalian bisa pakai yang nggak terlalu banyak di luaran aja sih guys. Dan gue juga notice secara stabilitas ini juga jadi salah satu aspek yang berasa sangat diperhatikan oleh New Balance, dimana bagian tengahnya sepatu ini ada torsional plate-nya nih guys, jadi berasa kayak rigid di area tengah. Di bagian belakang di sini juga ada implementasi heel counternya, dan base yang ditawarkan juga berasa lebar, jadi itu sangat-sangat ngebantu banget waktu dipakai. Dan ada sedikit bagian yang ke elevate secara kontur sepatunya ini, jadi meskipun nggak ada shank plate yang panjang, nggak ada feel snappy feelingnya, tapi itu cukup membantu dalam memberikan transition yang nyaman sewaktu menggunakan sepatu ini juga. Kesimpulan, abis nyobain sepatu ini, ngelihat harganya di 2,5 jutaan, gua rasa sih sepatu ini bisa banget sih bersanding sama seri 1906 ataupun 2002R. Secara looksnya tetap cakep, kenyamanan juga diperhatiin, dan apalagi gue bisa ngedapetin sepatu ini dengan harga diskonan gitu. Jadi menurut gue juga asik banget, dan rasa-rasanya tuh bakal cocok terutama buat kalian yang mungkin nggak pengen samaan sama teman kalian. Secara 1906 2002R tuh udah banyak banget yang pakai, pasaran sepatunya pengen sesuatu yang looksnya beda, bisa beralih ke 2010, ataupun mungkin buat kalian yang udah pernah ngerasain 1906 beberapa tahun terakhir pakai sepatu tersebut, 2002R udah mulai rusak, pengen sesuatu yang looksnya itu masih senada tapi secara kenyamanan juga oke, bisa ngelirik juga ke sepatu 2010 ini guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Gue penasaran gimana pendapat kalian buat sepatu 2010, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Buat yang nggak pengen pasaran sebenarnya nggak yang jelek juga sih, tapi kalau bisa beda ya ngapain pasaran kan.